desis Moza merasakan sakit tiba-tiba menyerang perutnya. Perempuan itu memeluk perutnya sendiri sambil memejam dengan rintihan kecil. "Zah, Moza, perutnya sakit?" tanya Lingga panik. Refleks menyentuh perutnya, tetapi secepat kilat Moza menepis tangan Lingga yang bergerak perhatian. Sakit, rintih Moza meratap Lara. "Ya ampun, macet lagi. Kita ke rumah sakit sekarang," ujar pria itu kebingungan. Moza mengatur nafasnya. Perutnya tiba-tiba kram dan rasanya sangat tidak nyaman. Berharap malam cepat berlalu, berganti siang penuh kedamaian. "Aku minta maaf, tadi nggak ada maksud, makanya nurut, jangan bikin aku kesal." "Apa masih sakit?" tanya Linggah merasa bersalah, apalagi melihat Moza yang nampak kesakitan dan diam saja. "Ini minum dulu, kamu pucet." Pria itu menyodorkan air mineral ke hadapan istrinya. Moza menerima, tetapi tidak minum sama sekali. Kembali menaruh di cup holder. Dia tidak haus bersamanya, selalu membuat Moza merasa tidak nyaman. Andai Lingga paham hal itu, dia ingin menghilang dari dirinya selamanya. Bila mungkin, perempuan itu sudah sedikit lebih tenang. Lingga juga kembali melajukan mobilnya setelah terbebas dari kemacetan. Sesekali pria itu menatap samping, memperhatikan Moza yang sedari tadi hanya dia menatap kosong ke arah jendela. "Apa perut kamu masih sakit? Jadi ke dokter ya?" tanya pria itu, membelokkan mobilnya mengarah ke sebuah klinik. "Nggak usah, aku mau pulang," tolak Moza, merasa lebih baik, sedang tidak ingin tahu banyak hal tentang perkembangan janinnya. Hati yang mulai menerima itu tiba-tiba seperti kembali menyesalinya. Harusnya memang dia tidak hadir. Kenapa Moza malah mempertahankannya? Bukankah itu menyusahkan dirinya sendiri? Seonggok daging di relung terdalam terasa berdenyut nyeri. Moza seperti putus asa kembali. Semangatnya hilang mempertahankan bayi itu. Seandainya tiba-tiba kehamilannya itu bisa hilang, mungkin Moza adalah orang yang paling bahagia saat ini. "Sudah sampai, ayo turun," kata Lingga, membuyarkan lamunan Moza yang nampak diam. Pria itu lebih dulu turun dari mobil, lalu membukakan pintu untuk Moza. "Mama pasti senang kalau kamu mau tinggal di rumah. Mulai malam ini kamu tidur di kamarku ya," kata Lingga saat Moza keluar dari mobil. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah paviliun belakang, membuat Lingga menghela nafas lelah. Mau tidak mau pria itu mengekornya dengan gemas. "Untuk apa kamu mengikuti? Aku butuh istirahat, Lingga," tolak Moza merasa empet di hati. Malas sekali dengan sikapnya yang selalu suka hati. "Ya kalau kamu gak mau tidur di kamar aku, gak apa-apa, biar aku yang ngalah," jawabnya tanpa merasa berdosa sekali. Moza menyorotnya dingin, lalu berbalik melanjutkan langkahnya masuk. Bukan kamar dirinya yang ia tuju, melainkan kamar ibunya, membuat Lingga tertahan di depan pintu. Lingga menunggunya dengan tidak sabar. Dia pikir Moza hanya menemui ibunya sebentar, tapi ternyata cukup lama di dalam hingga membuat Lingga lelah berdiri. Tangan kanannya terayun ke atas untuk mengetuk, namun tertahan di udara sebab merasa tak enak. Haruskah dia malam ini pulang dan tidur di rumah? Lingga mendadak galau, mondar-mandir di depan pintu. "Bu, Moza pulang," sapa perempuan itu mendekati ranjang. Bu Maryam yang hampir lelap kaget langsung membuka matanya begitu mendengar suara yang selalu dirindukan. "Moza, beneran kamu nak? Ibu pikir mimpi, kenapa pulang selarut ini?" tanya perempuan parubaya itu bangkit dari pembaringan. "Kangen sama ibu, nggak bisa tidur,"
Mosa boleh kan Bu tidur di sini malam ini? Pinta gadis itu sembari berhambur dalam pelukan. Perutnya yang sudah membuncit cukup mengganjal saat anak dan ibu itu saling menyapa. Salam rindu dalam pelukan. Boleh dong sayang, tidurlah di sini. Kamu terlihat lelah. Apa terjadi sesuatu padamu? Tanya Bu Maria menatap wajah putrinya sendiri. Enggak Bu, jawab Mosa menggeleng, lalu memberi jarak, menutupi kepingan luka hatinya dengan senyuman. Bu, apa di Bandung masih punya rumah? Mosa ingin pulang, mau lahiran di kampung saja. Ibu mau kan nemenin Mosa? Kata perempuan itu, membuat Bu Mariam termangu. Kita bisa mencari tempat singgah yang lain, biar nanti ibu tanya-tanya saudara di kampung. Terus bagaimana dengan kuliah kamu, Zah? Mosa bisa ambil cuti Bu, sampai keadaan ini membaik. Katanya merasa begitu penat, menepi dari kehidupan orang-orang di sini sepertinya akan lebih baik. Bersabar sebentar lagi Mosa, ibu akan usahakan, jawab Bu Mariam bingung. Mosa mengangguk tak terasa, mulai terlelap damai di pelukan ibunya tanpa memperhitungkan seseorang yang sedari tadi menunggunya dengan gelisah di ruang tengah. Ya, Lingga masih menunggunya di sana. Demi apa pria itu tidak beranjak, berharap Mosa mau keluar. Namun lebih dari 1 jam menunggu tidak ada tanda-tanda kemunculannya, membuat Lingga mengumpat kesal. Ya ampun, ditungguin gak ngerti banget. Maunya apa sih itu perempuan? Gumam Lingga merasa kecewa. Ia pulang ke kamarnya dengan kesal. Sampai di kamarnya, Lingga tidak bisa tidur, memikirkan hidupnya yang terlampau rumit. Apa aku terlalu berlebihan? Batin pria itu merasa Mosa sangat berubah sikapnya. Dulu perempuan itu terlihat sangat lembut, kenapa sekarang menjadi pembangkang dan galak? Jangankan mendengarkan panggilannya, patuh pun tidak. Sepanjang malam Lingga terjaga, tanpa sadar memikirkan banyak tentang dia, perempuan yang terpaksa harus menjadi istri kontraknya. Lingga mulai merasa dingin. Dia sengaja ke dapur membuat susu jahe, mengantisipasi rasa tidak nyaman setiap pagi melanda. Entahlah sampai kapan dirinya akan terbebas dari siksaan pagi ini. Sementara Mosa di kamar ibunya baru terjaga setelah mendengar kumandang subuh. Perempuan itu bangkit dari ranjang dan pindah ke kamarnya. Pagi itu Mosa sudah ada janji dengan Maga di taman kota. Mereka akan menikmati weekend bersama. Sudah bangun nak? Tanya Bu Mariam dari arah dapur. Iya Bu, Mosa nanti izin keluar ya Bu. Sudah ada janji sama Maga. Pinta Mosa pamit. Boleh mengenai perkataan semalam, Ibu harus pamit dulu dengan Bu Alis. Iya Bu, Mosa ngerti. Mosa berharap selalu ada kemudahan di depan nanti. Apa tempat kos tidak membuatmu nyaman? Kenapa mendadak sekali? Usia kehamilan kamu juga belum waktunya cuti. Ada apa nak? Tanya Bu Mariam penuh selidik. Mas Lingga mengajak tinggal bersama Bu. Aku tidak mau, Mosa takut, kata perempuan itu jujur. Sebaiknya kamu kembali ke rumah saja. Setiap malam bisa tidur bareng ibu. Bukankah itu lebih baik? Mosa terdiam sejenak. Iya, kedengarannya lebih baik daripada di kos tiba-tiba Lingga datang tanpa permisi. Terdengar menakutkan, apalagi mengingat caranya berbicara padanya dengan nada tinggi. Mosa merasa terancam setiap detiknya. Jangan melamun sayang, habiskan sarapannya, ibu harus memulai kerja. Pamit Bu Mariam beranjak. Mosa hanya mengangguk, lalu lekas menghabiskan isi piringnya. Hatinya masih tidak tenang tentang semalam. Saat tengah sarapan, Maga menghubunginya lewat pesan. Perempuan itu datang pagi-pagi sengaja menjemput Mosa dan sudah menunggu di depan. Gue udah di depan, cepat keluar, ditunggu Besti. Maga, perempuan itu
Seketika tersenyum membaca pesan dari sahabatnya. Keluar rumah adalah waktu yang tepat untuk sekedar healing. Moza pun mengirim balasan untuk menunggu sebentar. Dia perlu mengganti pakaiannya lebih santai, namun ia sedikit kerepotan saat memilih baju. Selama ini ia sengaja memakai gamis longgar dengan hijab lebar untuk menutupi perutnya. Jika tidak, orang-orang pasti akan tahu kalau dirinya hamil. Duh, gimana ya? Gumam Moza tidak percaya diri. Ia kembali menukar pakaiannya seperti biasa, tidak ingin memperlihatkan bentuk perutnya yang jelas sudah terlihat lebih besar. Waktu yang terus berjalan tidak akan mampu lagi menutupi keadaan. Setidaknya tidak sekarang orang-orang tahu. Rasanya Moza tidak siap untuk itu. Enggak, sorry nunggunya lama, kata Moza menghampiri sahabatnya. Santai Beb, tapi katanya mau olahraga pagi. Kok lu belum siap? Tanya Maga demi melihat penampilan Moza tanpa outfit bebas. Baju aku di kosan semua. Gini aja ya, nemenin kamu jalan. Tetap sah kan? Masih cantik nggak? Iya sih, tapi masa gue jogging sendirian? Gak asik. Duh, nanti aku temenin gak? Bila perlu lari pakai gamisan. Bisa berangkat sekarang Bu? Bisa, ayo naik. Helmnya dipakai Bu. Jangan lupa pegangan, kamu mesti bonceng kayak emak-emak. Ih, emang calon emak kali gak? Celetuk Moza begitu saja. Iya, tapi kan gak sekarang juga. Masih jauh jadi maknya. Kuliah aja belum kelar, masih panjang karirnya. Tapi aku enggak ga. Sekarang bahkan aku sedang hamil dan sebentar lagi beneran jadi ibu, saut Moza dalam hati. Pada kenyataannya memang begitu. Takdir membawa Moza mendapati nasib demikian. Tengah belajar menjalaninya dengan keikhlasan. Rame banget enggak sih? Jam segini parkiran sudah padat. Magah menepikan motornya lalu keduanya turut. Iya, jawab Moza sembari mengadarkan pandangan. Ayo gak, kamu berbalas pesan sama siapa sih? Terlihat Maga sibuk sendiri dengan ponselnya. Sebentar lagi balas chat, sahut Maga sambil mengetik di papan layar keyboard. Setelah terkirim netranya langsung liar menyapu pandangan. Kak di sini, seru Magah melambaikan tangannya girang. Moza mengikuti arah pandang Maga dan seketika tatapan keduanya bertemu. Netra bening Moza dan sepasang sorot pekat Arsen saling bertaut. Hai Pak Giza, sapa Arsen dengan senyuman ramah. Kak Arsen di sini juga? Tanya Moza polos. Iya udah dari tadi malahan, udah dapat 1 putaran, katanya sembari menenteng minum. Ya udah kalian lanjut aja, aku nunggu di sana ya, tunjuk Moza di bawah pohon rindang. Katanya mau ikut lari biar gamisan. Seprot Moga menagih janji. Wakil kamu aja gak, aku tim Hore dari sini. Kalian semangat ya, ujar Moza berantusias. Pegangin tas aku Sak, tolong sekalian ambil gambarnya ya. Pinta Maga mengabadikan kegiatan pagi ini. Sepertinya keputusan Moza gamisan memang paling tepat. Dia tidak mengikuti lari, mengikuti Maga jogging mengelilingi taman, mengingat dirinya tengah berbadan dua. Moza lebih tertarik duduk sembari mengamati orang-orang di sekitarnya. Banyak juga anak-anak yang tengah bermain dengan keluarganya di sana. Seketika ia mengusap perutnya sendiri. Nantinya anak ini juga akan tumbuh besar, berlarian ke sana kemari. Namun mendadak ia senduh karena mungkin hanya dirinya lah yang akan membersamai. Tidak ada sosok pria yang nantinya akan dipanggil ayah. Tidak apa-apa, anak ini pasti akan bahagia karena mempunyai ibu sepertiku, hibur Moza sembari mengusap perutnya sendiri. Lalu tersenyum penuh arti. Kak maaf mau ambil bola, seru seorang anak kecil menghampiri. Bola yang tengah dimainkan menggelinding tepat di sebelah sepatunya. Ini punyamu,
Adik lucu sekali, jawab Musa sembari mengambil si kulit bundar dari rumputan, lalu memberikannya pada bocah kisaran 5 tahun itu. Iya, terima kasih kak, jawabnya berlalu dengan girang. Musa kembali mengambil banyak gambar di sana, tak sengaja mendapati pemandangan yang cukup luar biasa. Perempuan itu terus mengamati sembari mengambil gambarnya dari arah belakang. Ia mendekat, lalu dengan penuh keberanian menahan lengan seseorang. Halo kakak cantik, boleh minta nomor ponselnya enggak? Sapa Musa tiba-tiba mengarah pada seorang wanita muda yang tengah duduk dengan gadis seumurannya. Perempuan itu nampak bingung, tetapi seketika mencari-cari keberadaan ponselnya. HP aku mana nak? Tanyanya pada gadis di sebelahnya. Nggak tahu, tadi naruh di mana? Balas gadis yang dipanggil Nak itu. Langsung berdiri dari tempat duduknya. Coba miss call, kok nggak ada? Ujar perempuan cantik itu kebingungan. Seseorang yang ditahan Musa nampak panik. Terang saja karena perempuan yang tak tahu siapa namanya itu, yang tadi mengambilnya di samping gadis itu duduk. Balikin, ucap Musa menatap garang. Kata-kata lugasnya mencuri atensi dua perempuan yang tengah mencari benda pipi kesayangannya itu. Lu maling, seru wanita itu seketika. Perempuan itu langsung mengambil dari sakunya, lalu memberikannya pada Musa dengan kasar. Setelahnya melesat pergi. Ini kak ponselnya, seru Musa mengembalikan pada perempuan cantik itu. Wah, ternyata kamu mau nolongin aku tadi. Terima kasih banyak, ucap wanita itu sembari menerima benda kesayangannya dari tangannya. Ya, kenalin, aku Azel. Salam kenal, terima kasih banyak sudah mengamankan ponselku. Ternyata di dunia ini masih nyata orang-orang baik dan peduli. Kalau bukan kamu yang lihat, mungkin mereka akan bodoh amat. Salam kenal, aku Moza. Sama-sama. Lain kali hati-hati kak, jangan jaga bawaannya. Banyak orang-orang memanfaatkan kesempatan. Aku Una, kakak sendirian, timbal gadis itu di sebelahnya. Tidak ada kok, sama temen mereka lagi lari. Aku nungguin di sini, jawabnya jujur. Oh ya udah, gabung aja, makasih lo ya. Boleh minta nomor WA-nya enggak? Pinta Azel lebih dulu. Boleh kak. Mereka bertukar nomor ponsel lalu duduk bersama saling mengobrol. Tak berselang lama, Arsen dan Magah menepi menghampiri Moza. Pria itu agak kaget kalau mendapati kekasih sahabatnya juga ada di sana. Azel di sini juga. Lingga mana? Tanya Arsen spontan. Hai Sen, tadi aku hubungi, katanya sih mau nyusul kalau badannya agak enakan. Dia sepertinya tengah masuk angin. Oh masa sih? Kemarin ketemu masih sehat walafiat. Tapi bagus deh kalau nyusul. Kalian kok bisa barengan? Tanya Arsen menatap bingung. Iya dong, kita sekarang kawan. Terima kasih orang baik, ucap Azel berseru senang. Mosa tersenyum lembut. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Mendengar obrolan dari Arsen dan Azel, sepertinya mereka mengenal Lingga juga karena nama suami kontraknya itu disebut-sebut. Gimana, sambil nunggu cowok lu datang kita ngopi-ngopi cantik dulu, pesan Gi, usul Arsen mumpung ada kesempatan jalan bersama Krus dalam hati. Boleh sebagai tanda terima kasih gue, kayaknya kali ini gue yang traktir, saut Azel mengiyakan. Wah, dengan senang hati, nyari tempat di sini saja, saut Arsen semangat sekali. Mereka ngumpul bersama sambil memesan minum. Nampak akrab satu sama lain, ditambah Arsen dan juga Azel yang sudah saling kenal, membuat keduanya memecahkan suasana. Yes, dia mau datang, pekik Azel girang mendapati balasan chat dari kekasihnya. Gimana kalau setelah ini kita bikin acara, usul Arsen jelas ingin banyak momen mumpung ada kesempatan. Ya ayo, boleh banget, kemana? Saut Azel mengiyakan. Perempuan itu tengah menunggu seseorang untuk bergabung menemuinya. Lingga, seru Arsen melambaikan tangannya.